Jadi Allah merahasiakan balasan bagi orang yang melakukan perbuatan baik. Artinya apa? Pasti lebih hebat dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar. Pasti balasannya lebih daripada itu. Jadi surga itu wala ainun ra'at wala udunun sami'at wala hatara ala qalbin basyarin. Jadi surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ahrizna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa abta' alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazzani rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, para asatidz, para guru, ya wabil khusus ketua pengajian sekaligus Bapak RT 03 Bapak Asmawi beserta staf-stafnya Bapak Subagio, dan juga yang saya hormati Bapak Haji Amim, Bapak Haji Lili Jarkoni, dan juga Bapak Asbullah, Bapak Budi Legiman, yang saya hormati juga Bapak Misan, dan teristimewa buat Sahibul Bait yaitu Bapak Jawadi beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hajat dan keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Majelis Taklim Albaniyah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa ketemu kembali
dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai sini dicatat sebagai amal baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, saya akan melanjutkan kajian kita minggu lalu kemarin tentang neraka dan ahlinya, penduduknya sudah selesai. Sekarang kita masuk tentang surga dan juga surga dan penduduknya, ya kan? Kalau kemarin yang serem-seremnya, sekarang masuk tinggal yang enak-enaknya. Masih di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Mari kita berikan tawassul dulu kepada pengarang kitab untuk mengharap keberkahan. Al-Fatihah ta'ala niyat al-futuh wal mamnuh wal rusuh wa taubatun nasuh wa salatul jasadillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan il-ma'rif hadal kitab al-imam al-amma Syekh Nasir Muhammad bin Ibrahim Samarkandi, Allah yaghfir lahum warhamhum wa darajat bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Amin. Babu sifatul jannati wa ahliha. Bab yang menjelaskan tentang sifat-sifat surga dan juga para penghuninya. Qala hadatsana Muhammad bin Fadil, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, qala hadatsana Ibrahim bin Yusuf, qala hadatsana Muhammad bin Yahya bin Fadil an Hamrah bin Jiyad al-Qauni an Jiyadil Ta'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala berkata, ya, kulna ya Rasulullah. Jadi mereka semuanya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mimma khalaqatil jannah, surga itu dibuat dari apa? Jadi surga itu dibuat dari apa? Kata para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Qala, maka Rasulullah menjawab, minal ma'i, dari air. Qala, maka berkata Abu Hurairah, ya, bertanya kembali, ya, atau kulna berkata, kami bertanya kepada Rasulullah, barona an bana'il jannah. Kalau gitu kasih gambaran kepada kami tentang surga. Maka maka Nabi berceritalah tentang surga. Nabi tahu karena Nabi kan udah dikasih tahu sama malaikat Jibril, ya kan? Nah, makanya kemarin Nabi bercerita juga tentang neraka. Kenapa Nabi bisa? Karena Nabi tahu, sudah dikasih tahu sama malaikat Jibril. Nah, sekarang ditanya tentang surga, tahu juga. Ya, jadi bukan berita hoak, ya kan? Itu. Kenapa? Nabi udah tahu, ya, karena udah dikasih tahu. Dan Nabi itu sangat cerdas, karena salah satu sifat Nabi itu harus cerdas. Makanya dikasih tahu sekali, maka akan ingat. Kita dikasih sekali, besoknya nanya lagi, apaan kemarin? Kan gitu, lu ngomong apaan kemarin? Ya kan, dikasih tahu lagi, lu ngomong apaan? Lupa. Ya kalau Nabi mah ingat terus. Ingat terus. Itulah salah satu sifat Nabi, makanya patonah, cerdas, ya kan? Nabi menjawab, labinatun, ya, Nabi surga itu, ya, terbuat disusun dari beberapa bata. Nah, batanya itu min dahabin, dari emas, walanatun min fiddah, ya, diseling, satu bata emas, satu bata perak.
Wa milatuha aitinuha, yang mana lantainya surga itu atau tanahnya dasarnya itu al-miskul adfar. Nah, itu terbuat dari misik azfar, ya, ja'faron, ya, azfar, jadi minyak misik. Ya, minyak misik itu kan minyak yang paling wangi. Ya, Nabi itu paling senang pakai minyak misik, ya. Minyak misik itu minyak apa? Nah, minyak yang paling wangi, sehingga Nabi selalu menggunakan misik itu. Misik itu terbuat dari bahan bakunya adalah dari kelenjar rusa atau kijang. Ya, makanya harganya mahal. Karena wanginya sangat sermat, tidak mudah hilang, bahan bakunya susah, makanya harganya pun mahal, gitu ya. Dalam satu hadisnya kan Nabi suka menggunakan misik atau juga yang disebut dengan anbar. Jadi ada anbar. Anbar itu bahan bakunya dari sperma ikan paus yang dikeluarkan dari mulutnya, lalu membeku seperti jadi batu atau es yang mengapung putih. Akhirnya diolah menjadi minyak wangi, namanya anbar. Ini wanginya luar biasa, makanya harganya mahal. Nungguin ikan paus dulu keluar spermanya, ya kan? Makanya harganya. Nah, dan makanya misik itu banyak mengandung apa? Khasiat, obat, ya kan? Nah, itu ternyata dijadikan bahan bakunya buat surga. Buat apa? Lantainya. Wah, lantainya terbuat dari minyak misik. Wa turabuha ja'faran. Dan debunya itu dari minyak ja'faran. Sama, ja'far juga sejenis minyak wangi yang sangat, itu debunya. Wa hisba'uha al-lu'lu. Sedangkan kerikilnya, di sana juga ada kerikil. Kerikilnya itu terbuat dari lu'lu. Lu'lu itu permata. Makanya nanti kalau sekarang kita berebut beli emas, mencari duit buat beli berlian, di sono diampar-ampar, di sono diinjak-injak, ya kan? Nah, makanya sekarang jangan ambisi banget pengen beli berlian, tapi ambisilah kita masuk ke surga. Maka di sana dapat semua, ya kan? Pengen punya minyak wangi yang paling wangi, ya nggak usah di dunia. Kalau nggak mampu jangan maksain. Pengen masuk surga saja. Di sana minyak wangi jadi apa? Ya kan? Ya, jadi lantainya diinjak-injak. Ya, itu. Jadi kerikilnya saja dari lu'lu. Nah, lu'lu itu permata, berlian. Makanya ada orang namanya si lu'lu. Ya kan? Nah, permata. Ya kan? Wal yakut, dan juga dari batu yakut. Tuh, yakut juga sama sejenis dengan berlian. Wa man yadkhuluha yan'amu wala yab'asu. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, yan'amu, maka dipastikan dia akan mendapatkan kenikmatan yang banyak. Ya, surga itu kan balasan bagi orang yang melakukan perbuatan amal baik, ya kan? Di sana udah nggak ada perintah, sudah nggak ada larangan, bebas, makanya nikmat betul. Wa yab'asu, makanya tidak ada menemui kesusahan. Nah, jadi di surga itu nggak ada kesusahan. Jadi Bang Mado nggak perlu membangun tenda, nggak perlu di surga mah. Udah ada tenda di sono, ya kan? Kita nggak perlu gotong-gotong galon, ya kan? Nggak perlu ke sono kemari. Pokoknya udah disiapin, nggak susah sama. Jadi susahnya di mana? Di dunia. Ya, emang di dunia itu kita disuruh susah dulu. Wa yahludu, dan juga kekal. Ya kan, wala yamut, dan tidak akan pernah mati. Nah, kemarin kan udah di bab tentang neraka, keputusan setelah dipukul palu, ada yang di neraka, ada yang di surga. Itu semuanya apa? Abadi sudah. Ya, seperti kan kematian ditanya. Ya, ketika Allah mengasih tahu kepada ahli neraka, kamu tahu kematian? Dikasih gambaran nih, kematian itu seperti domba ini. Ahli surga jadi tanya, tahu kamu kematian? Nah, ini
domba ini adalah kematian. Nah, akhirnya domba itu diapain? Disembelih di antara surga dan neraka. Kata Allah, saksikan, kematian sekarang udah nggak ada, udah dipotong. Nah, jadi kematian nanti diibaratkan seperti domba. Nah, dan akhirnya dombanya diapain? Disembelih dan meninggal. Artinya apa? Bahwa di neraka dan di surga tidak ada kematian. Istilah mati udah nggak ada, ya kan? Udah nggak ada. Jadi mati itu cuma di mana? Di dunia. Nah, nanti udah nggak ada di sana. Makanya yang masuk neraka kekal, yang masuk surga, nah, walaupun di neraka kemarin ada proses sedikit bagi orang yang beriman. Ya, itu. Wala yamut wala nabla siyabahu, dan bajunya pun tidak akan pernah rusak. Sekali pakai ya awet. Ya kan? Kalau sekarang kita rusak apa enggak? Ya, bajunya murah. Kalau enggak rusak mahal, apa yang berubah? Badannya. Gemuk, ya kan? Serba 35. Ya, cukuplah 2 bulan. Ya, kalau yang mahalan dikit, badan kita ngelebarin, kagak muat. Ya kan? Di surga enggak bakal berubah badan kita. Enggak ngurusin, enggak gemukin. Bajunya bagus, makanya enggak bakalan terus. Wala yafana sababahu, ya, dan tidak akan habis masa mudanya tuh. Jadi di surga itu nggak ada istilah tua, muda terus, sababahu, muda terus, ya kan? Makanya kalau ngamim nggak masuk surga, kalau misal nggak masuk tua, karena yang masuk surga itu hanya yang muda, kan gitu, ya kan? Nggak ada. Nanti kita akan masuk surga jadi kok mana kok ngamim nggak nemu, ya kan? Bahwa misal nggak ketemu, ya kan? Ini kagak ada, ya kan? Karena wala yafana sababau, karena yang masa mudanya udah nggak ada, masa tua udah nggak ada, semuanya muda belia, ya kan? Nggak ada yang kagak ada, semuanya dipermak habis. Dipermak habis sudah. Kan yang di neraka saja kemarin, orang Islam yang masuk neraka dimasukin kemana? Ke sungai kehidupan, kan, dicelubin. Nah, pas dicelubin berubah semuanya. Yang tadinya geseng, hitam, hancur, dimasukin ke sungai, pas diangkat berubah semua. Nah, makanya nggak kenal kita. Nggak kan? Nah, subhanallah, mudah-mudahan kita masuk surga. Ini kan harapan kita semua, ya kan? Nah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang tidak akan Allah tolak. Jadi ada 3 golongan orang yang doanya tidak akan Allah tolak. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Nah, jadi pemimpin yang adil, doanya tidak akan Allah tolak. Ya kan? Ntar ada pembahasan penjelasannya ya. Terus wasaimu hina yabturu, ya kan? Yang kedua, kelompok orang yang tidak akan ditolak doanya adalah orang yang puasa. Hina yabturu, ketika mau berbuka puasa. Tuh, jadi kita kalau mau puasa, kan kita puasa nih, mau buka. Nah, itu dikit lagi mau buka, berbanyaklah berdoa. Jangan sibuk nyariin tajil, ya kan? Dikit mau beduk ngayam, ya kan? Udah diem-diem, ngapain? Berbanyak doa. Kenapa? Karena pada saat itu doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak sama Allah. Minta sebanyak-banyaknya, ya kan? Puasa sunnah juga begitu. Ketika kita puasa Senin Kemis, puasa sunnah yang lainnya, maka perbanyaklah doa ketika mau berbuka puasa. Wada'watul majlum. Dan yang ketiga, doa orang yang tidak ditolak sama Allah adalah doa yang orang yang dijolimi, orang yang dihianati, orang yang disakiti, orang yang dicurangi. Nah, itu ternyata doanya diapain? Dikabulkan sama. Nah, jadi 3 kelompok orang ini nih, ya. Fa innaha turfa'u fawqal ghamam. Nah, doa mereka itu turfa'u fawqal ghamam,
diangkat sampai ke atas awan. Fayanjur Rabb jalla jalaluh, sehingga Allah melihat doa mereka. Ya kan, fayaqulu, maka Allah berfirman, wa izzati wa jalali la ansuruka walau ba'da hinin. Nah, jadi kata Allah ketika melihat doa ketiga kelompok orang ini, maka Allah bersabda, Allah berfirman, la ansuranaka walau ba'da hinin. Aku pasti menolong kamu. Artinya Allah pasti mengabulkan doamu, ya kan, walau ba'da hin, meskipun tidak sekarang. Jadi doa itu nggak langsung diijabah, ada yang langsung, ada yang ditangguhkan. Nah, jadi walau ba'dahin, ya kan, meskipun tidak sekarang, ya. Jadi jangan seujon dulu kepada gue puasa, buka, kok doa gue kagak ada yang kabulin, ya kan. Nah, ntar dulu, ya kan. Jadi ada doa yang langsung Allah berikan, ada juga yang ditangguhkan. Makanya kita jangan seujon dulu kepada Allah gitu. Pokoknya tugas kita mah apa? Doa banyak-banyaknya. Mau diterima kayak kagak kayak itu urusan. Ibarat kita mau pembangunan proposal, kasih apa baik, kita sebarin kemana baik. Mau ngasih ke kagak itu kita udah bikin udah banyakin proposal. Ilokan baik kagak ada yang nyangkut kan begitu. Ya kan? Udah banyakin doa. Itu ya. Mudah-mudahan dikabulkan sekarang, kalau enggak nanti itu ya. Itu qala hadatsana Muhammad bin Fadli, ya qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, qala hadatsana Ibrahim bin Yusuf, qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Muhammad bin Umar wa an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala inna fil jannah sajaratun yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Jadi kata Nabi, sesungguhnya di dalam surga itu ada sajarah, pohon. Ada pohon. Yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin. Nah, nanti kalau seandainya ada orang naikin kendaraan, ya kendaraannya apa aja dah, lewat di bawah pohon itu, ngadem, ya, di bawah pohon itu, mi'ata amin, sampai 100 tahun itu lewat, layak tauha, itu nggak bakal habis. Jadi pohonnya gede banget ya. Jadi kita naik motor di bawah pohon itu, jadi tetap keademan, kealingan sama pohon. Berarti pohonnya gede banget, ya, adem terus, ya kan, nggak udah. In syi'tum wadillin mamdudin, ini ademnya terus panjang banget, ya, sampai 100 tahun kagak udah. Wafil jannah mala ainun ra'at. Nah, jadi surga itu tidak pernah yang terlihat oleh mata. Jadi selama ini kita ngelihat di dunia itu baru sekedar seperti di surga. Ada air, di atasnya pila, ya kan? Pemandangannya pegunungan, air sungai mengalir bersih banget, kayak di surga. Baru kaya, padahal enggak gitu. Kenapa? Karena sini dikatakan mala ainun ra'at. Jadi surga itu tidak pernah kita lihat, ya kan? Wala udunun sami'at, dan tidak pernah kuping kita mendengar. Jadi kalau selama ini kita mendengar, wah di anu indah banget, indah banget dah, ya kan? Nah surga enggak, lebih daripada itu. Jadi mata enggak pernah melihat bagaimana surga, kuping kita pun enggak pernah mendengar bagaimana tentang. Jadi kalau pernah kita mendengar sesuatu yang indah, itu baru dikatakan seperti. Padahal lebih daripada. Wala khatara ala qalbin basarin, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Kalau hati kita ngomong enak kali ya di surga ya, duduk di atas kursi empuk,
bidadari pada ngelayanin. Itu terbersit dalam hati. Berarti bukan surga. Karena di sini dikatakan yang namanya surga itu tidak terlintas sedikit pun di dalam hati. Artinya apa? Saking enaknya. Ya, saking enaknya. Makanya dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya. Surah Al-Ahzab ayat 17, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Ya kan? Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu dengan bermacam-macam kenikmatan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi Allah merahasiakan balasan bagi orang yang melakukan perbuatan baik. Artinya apa? Pasti lebih hebat dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar. Pasti balasannya lebih daripada itu. Jadi surga itu wala ainun ra'at wala udunun sami'at wala hatara ala qalbin basyarin. Jadi surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit di dalam hati. Saking apanya? Saking susah ngebayanginnya. Saking susah ngebayanginnya. Saking enaknya surga. Ya kan? Al-mawdi'u sautin fil jannah khairun minad dunya. Ya, pastilah tempat, ya, cemeti. Cemeti itu apa sih? Pecut. Nah, pecut. Fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Pecut itu buat apa? Buat ngebuk kan? Kalau dulu ngebuk kebo, ya kan, buat nyambuk orang. Artinya ya buat kejelekan kan? Buat ngebuk. Wala maudhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Cemeti di surga itu ternyata lebih baik daripada dunia sama istrinya, sama isinya. Bayangkan cemetinya aja yang buat nyambuk, buat mecut, ternyata lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu cemetinya. Ya kan? Berarti yang lainnya lebih hebat lagi. Paman jujiha anin nar wa adkhalal jannah faqad faza. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 185. Wa paman jujiha anin nar wa adkhalal jannah faqad faza. Ya kan? Paman barang siapa juhjiha, dijauhkan, ya kan, orang tersebut anin nar, dari api neraka, artinya dia tidak masuk neraka. Kalau nggak masuk neraka berarti wadakil jannah, berarti dia masuk surga. Faqad faza, maka dia sangat beruntung, dia sangat bahagia, dia sangat senang, ya, banget sangat senang. Itu firman Allah. Jadi barang siapa yang dijauhkan dari neraka, pastilah dia masuk ke surga. Ketika masuk surga, pasti dia bahagia dan senang. Ya kan? Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, Nabi pernah bersabda, inna fil jannati hauraun. Nah, sesungguhnya di dalam surga itu banyak bidadari. Ya kan, ternyata benar, di dalam surga banyak bidadari. Nah, ini nih kan bidadari kan. Nah, bidadari itu apa? Yuqalu laha la'atun khulifat min arba'ati as'a. Oh, ternyata bidadari itu tercipta dari 4 bahan pokok. Wah, dari apaan kira-kira bidadari ini? Ya, dari tepung. Hanya dari bujur, itu mau ondel-ondel ntar. Ya kan? Dari apa bidadari itu? Dari 4 macam. Pertama, minal misik. Nah, dari misik bahan bakunya. Nah, misik, ya, minyak wangi yang paling wangi, wal anbar, dan juga anbar. Tadi misik itu kan dari kelenjarnya kijang dan rusa, yang paling wangi. Dan anbar itu dari spermanya ikan paus. Ini juga yang paling wangi. Wal kafur, ada kapurnya, zat kapur. Ya kan? Wa ja'faron, dicampur dengan minyak
Ja'faran wa azanatinuha bima il hayawan, dan dicampur dengan tanah serta air kehidupan, diaduk, maka jadilah bidadari. Kalau kita dari apa? Tanah doang, itu pun tanah sengketa, makanya berantem mulu. Tanah merah kita mau dibuatnya, makanya ribut mulu, ya kan? Nah, ternyata tanahnya di tanah sengketa agak jelas. Kalau bidadari ini tuh minyak wangi, ja'faron, ya kan, anbar, ya kan, dicampur dengan tanahnya dan dicampur dengan airnya dari air kehidupan. Nah, faqala lahal azid kuni fakanat wa jamil hur asyak laha walau. Jadi kalau seandainya bidadari itu beludah jadi mana? Fil bahri, di lautan. Jadi kalau suruh beludah itu bijakut di lautan, diludahin, maka lautan berubah menjadi tawar. Satu ludahan, saking wanginya tuh laut, jadi berubah, kagak asin lagi. Coba kalau kita beludah rame-rame di laut, ya kan? Kagak ngaruh, jadi ngaruh, ya kan? Nah, itu bidadari. Nah, jadi bidadari itu dalam satu riwayat dikatakan kalau rambutnya keluar satu lembar saja, dunia terang banget. Dunia terang. Kalau beludahnya bukan ke laut, ke dunia, jatuh kemana, maka dunia ini menjadi wangi banget. Nah, wangi. Oke, itu enak tuh, gunung sampah diludahin bidadari ya, enak kita. Ya. Jadi wangi. Faqala lal ajid, ya, wa jamil hur. Tadi udah. Maktubun ala nahriha. Nah, ada tulisannya, ada capnya. Nah, kemarin kan kalau mantan ahli neraka ada tulisannya di mana? Di jidat. Mantan neraka. Nah, jadi tulisannya mantan neraka, gitu ya. Nah, bidadari ada juga capnya di leher. Ya, di lehernya ada. Ya, tulisannya apa tulisannya? Man ahabba ayyakuna lu misli falyamal bi ta'ah rabbi. Ya kan ada tulisannya di leher nih. Barang siapa ya suka, seneng samaku atau mau dengan aku, maka kerjakanlah semua perintah Allah. Tulisannya ada di leher. Tuh, ya kan? Ada capnya. Ada stempelnya. Tuh, jadi kalau kita benar-benar mau sama bidadari, maka kata bidadari, kerjakanlah perintah Allah, kita jauhkanlah larangan Allah, gitu tuh. Intinya apa? Fal ya'mal bi ta'ah, kerjakanlah ketaatan. Jadi siapa yang taat nanti dapat bidadari. Sekarang kita baru dapat bidadari dunia. Itu pun cerewet-cerewet sedikit nggak apa-apa lah. Oh, banyak cerewet ya. Bukan sedikit. Iya. Ya, kalau perempuan istri cerewet wajar lah, ya kan. Karena perempuan itu kan memang otaknya, memorinya itu menyimpan kosakata itu paling banyak 20.000 kata. Jadi nggak apa-apa kalau udah cerewet. Jadi kalau istri kita cerewet, berarti istri kita benar-benar perempuan gitu. Ya kan? Kenapa? Karena dia bisa menyimpan kosakata sehari sampai 20.000. Bayangkan kalau itu nggak keluar kosakata, bisa stroke. Makanya biarin aja dia ngomong, dengerin aja. Kalau perlu ya sumpel kuping kita pakai kapas. Yang penting dia ngomong, yang penting kita para-para dengerin. Biarin dia ngomong, dia ngomong. Ya kan? Paling kita jawabnya cuma satu kata, iya, beres demah. Iya doang, iya udah selesai. Istri kita udah seneng, kita ngomong iya dong, dia udah seneng. Berarti katin dengerin, padahal kita nggak dengerin. Ya udah selesai. Atau ya nanti begitu. Udah selesai. Kenapa? Karena dia memang mau menghabiskan katanya gitu loh. Yang penting dia puas. Mau ada solusinya kayak mau kagak kayak, yang penting didengerin. Itulah perempuan. Beda dengan laki-laki itu kosakatanya paling banyak itu 9.000. Ya kan? Paling banyak itu 9.000. Ya kan, makanya kalau laki-laki cerewet banget dicurigain. Ini laki-laki apa?
Makanya pulang kerja laki itu diam kebanyakan, ya kan, capek. Karena apa? Kosakatanya tinggal dikit, ya kan, gitu ya, tinggal dikit, kebanyakan diam. Tuh. Nah, tapi laki-laki itu ketika dia curhat, itulah dia pengen cari solusi. Nah, jadi laki-laki itu kalau ngomong sama temennya curhat, itulah dia sedang pingin dibantuin, pengen dicariin solusi. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu cukup pengen diapain? Dengerin doang. Mau dikasih solusi kagak, yang penting dengerin. Ya, selesai. Dia pengen menghabiskan kosa kata dia gitu. Makanya kalau istri pengen ngomong, dengerin aja Pak, dengerin, biarin, iya aja udah, iya gitu. Ya kan, ngadom gitu ya. Iya, udah selesai. Emang mau ngomong apa? Iya aja udah. No utang, no besok bayar, iya. Besok punya bayaran, no belum, iya. Itu baju seragam belum bayar, iya. Gitu aja, iya aja. Ya kan. Besok mulangin, no baskop, iya. Udah selesai. Ya kan. Ternyata waktunya kagak, ya emang gimana? Ya kan. Iya kan. Iya aja udah. Ya. Tenang Bu. Ya, gitu ya. Iya aja Mama ya. Ya, kenapa? Emang kosakata kita udah habis, ya kan? Itu. Jadi jangan banyak argumen sama perempuan itu, jangan banyak argumen. Semakin banyak pertanyaan dia semakin banyak, begitu, ya kan? Kok gini kenapa? Ya, dia tambah banyak lagi pertanyaannya. Puyeng lagi kita. Cukup satu, iya, selesai, ya kan? Gitu ya. Ya, itulah perempuan. Nah, beda dengan bidadari, ya kan? Nah, kalau bidadari tidak ada bicaranya, ya kan? Enak udah. Itulah di surga. Nah, sekarang bidadari surga dunia kita urusin aja itu dulu, ya kan? Nah, disuruh sabar dulu. Suruh sabar dulu. Nah, baru ntar kita yang bidadari yang luar biasanya ketika kita masuk surga, kan gitu. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sampai sini saja dulu. Ya, mudah-mudahan kita niatin minggu depan kita niatin ngaji lagi. Ya kan, kita lanjutin lagi. Penasaran gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita niatin biar bisa ketemu lagi, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Yang penasaran tentang bidadari yang ngaji lagi. Ya kan, gitu. Semua hajat keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit biar Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat, yang punya keinginan biar Allah kabulkan hajat dan keinginannya, yang sedang usaha biar Allah mudahkan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang belum punya pasangan hidup biar Allah kasih pasangan hidup yang saleh dan saleha, yang belum punya keturunan biar dikasih keturunan yang banyak, yang saleh dan saleha. Terus juga kita dijauhkan semuanya dari segala musibah, bahaya, penyakit, khususnya corona. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada waktu 3 menit. Ini ketua pengajian kajian subuh Ahad minggu depan ya? Iya, kalau buat minggu besok ya? Iya, minggu besok. Iya. Ya, besok datang. Saya di sana ada? Ya, minggu depan berarti San ya? Jadi ya subuh jamaah Ahad pagi berarti ya tanggal 15 ya? Nah, ya, makanya ketua harus dipersiapkan dari sekarang. Ya kan, ibu-ibu tadi sudah laporan, udah siap ya untuk dana-dananya, tinggal kita nih. Jadi sekalian saya mengundang untuk subuh ya Ahad besok kita bareng-bareng salat berjamaah, lalu kita mendengarkan tausiah dan kajian kitab daripada kitab Nasaihud Diniyah. Dan juga saya mengajak siapa yang punya keluasan rezeki ingin mengimpakkan ya hartanya sedikit buat beli kitab dan juga lekar. Kitab harganya 115.000, lekar satunya 50.000. Ya, siapa yang mau mengimpakkan silakan, nanti Bang Aspulo dibikin listnya di grup. Ya, terserah berapa aja bagi yang ada, bagi yang punya. Ya, mudah-mudahan ini jadi sedekah jariyah selama kitab itu dipakai, pahalanya ngalir terus. Ya, sampai berapa ya?
Paling kita butuhnya kitab 19 dulu, ya lekar berarti 15 juga berarti kan? Yang ada sudah ada 3, ya ada 5, ya 10 lagi lah lekar. Kitab 15.000. 15.000. Satu. Murah kan? Daripada kita nulis. Seorang 30.000. Ya terserah, ya mau 10.000, mau 20.000, nggak apa-apa, nggak dipakai, nggak juga nggak apa-apa. Takutnya dipintain gua ngaji ya, gitu. Udah nggak apa-apa, ya kan? Nah, jadi silakan, yang ada duitnya, kalau nggak tetap ngaji. Yang penting ngaji, ya kan? Kita pegang kitab, kita ngelihat kitab, insya Allah dari keberkahan kitab itu buat kita, kalau nggak buat anak kita nanti. Karena ada keterangan mengatakan siapa orang yang sering baca kitab, megang doang, itu nanti keturunannya jadi ahli kitab. Orang yang bisa baca kitab, amin ya rabbal alamin. Artinya apa? Kita cinta dulu dengan kitab, ya. Dari saya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.